Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa. Selamat datang dalam perjalanan batin yang lembut namun penuh cahaya. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah pengalaman yang jarang dapat dirasakan oleh setiap manusia, pengalaman ketika Allah menyingkapkan ilmu laduni, ilmu spiritual yang turun langsung darinya ke dalam hati seorang hamba. Pernahkah kau merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang berubah, namun kau sendiri tidak tahu dari mana datangnya? Seakan-akan ada pintu yang tiba-tiba terbuka dalam hatimu. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh guru manapun, tidak bisa dibeli oleh siapapun, dan tidak bisa dicari oleh orang yang hanya mengandalkan akalnya. Ada momen ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu tanpa belajar, merasa tenang tanpa alasan, dan mengetahui arah hidup tanpa petunjuk manusia. Kau bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi padaku? Dan jawaban itu datang dari Allah, melalui ilmu laduni yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Hati yang menerima ilmu ini tidak gelisah di tengah kekacauan dunia, bahkan ketika badai datang bertubi-tubi. Ketenangan itu bukan berasal dari keadaan nyaman, bukan dari hidup tanpa masalah, bukan dari urusan yang berjalan sesuai keinginan, melainkan dari tempat batin yang disentuh cahaya ilahi. Disinilah perjalanan kita dimulai. Kita akan menelusuri tanda-tanda halus yang menandakan Allah sedang membimbing hati, tanda yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dicapai dengan kekuatan akal semata. Bersiaplah, sahabatku. Rasakan setiap kata, resapi setiap makna, dan biarkan hatimu terbuka untuk petunjuk yang lembut ini. Bagian 1, getaran halus yang bangkit dari dalam diri. Sahabatku, ilmu laduni sering hadir secara halus, seperti embun yang menetes tanpa suara di pagi hari. Ia bukan hasil dari belajar panjang, bukan dari menghafal banyak kata, dan bukan pula karena seseorang merasa lebih pintar dari manusia lainnya. Ia hadir ketika hati mulai bersih, tunduk, dan siap menerima ilham dari Allah. Bayangkan seseorang yang duduk sendirian di tepi danau, memandang ke langit senja. Hatinya terasa damai, namun ia tidak tahu dari mana rasa itu datang. Suasana tenang itu bukan karena alam di sekitarnya, melainkan karena hatinya sendiri mulai menerima cahaya ilahi. Ada getaran halus yang mengalir di dalam dadanya, sesuatu yang membuatnya tetap tegak saat badai kehidupan menghampiri. Orang seperti ini seringkali tidak menyadari perubahan itu pada awalnya. Di tengah hiruk-pikuk hidup, ketika orang lain terguncang oleh masalah yang sama, ia justru merasa ada sesuatu yang memeluknya dengan lembut. Ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ketenangan itu tidak muncul karena keadaan dunia, melainkan karena hatinya disentuh Allah. Mereka yang menerima ilmu laduni sering mengalami perubahan tanpa sadar. Perasaan ingin berdoa muncul dengan lembut, tanpa dipaksa. Kesalahan yang dulu tampak biasa mulai terasa menyesatkan, dan hati menolak untuk kembali ke jalan yang salah. Dorongan ini bukan berasal dari rasa takut, bukan dari tuntutan manusia, tetapi dari kesadaran halus yang Allah tanamkan di dalam jiwa. Seiring waktu, seseorang mulai merasakan sesuatu yang menakjubkan. Doa-doanya mulai terjawab, bukan dengan cara yang ia bayangkan, melainkan melalui peristiwa dan orang-orang yang datang pada waktu yang tepat. Masalah yang dulu terasa berat mulai menemukan jalan keluar. Segala sesuatu mengalir seakan ditata dengan tangan yang lembut dan penuh kasih. Pemahaman ini juga membuka kepekaan spiritual. Ia mulai merasakan kebenaran tanpa perlu argumen panjang. Ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tanpa harus dijelaskan. Hatinya menjadi kompas yang menunjukkan arah yang benar. Semakin ia menjaga hati dengan zikir, syukur, dan keikhlasan, semakin jelas arah itu. Yang paling unik dari ilmu laduni adalah ia tidak membuat sombong, tetapi semakin merendah. Ia menyadari bahwa apa yang ia pahami bukan berasal dari kecerdasannya sendiri, tetapi dari Allah yang mengisi hatinya. Hatinya menjadi lembut, bijak, dan berhati-hati. Nafsu yang dulu liar menjadi tenang, pikiran yang kacau menjadi jelas, dan ia belajar menerima hidup tanpa melawan takdir. Sahabatku,
Ilmu laduni hadir tanpa suara, tanpa syarat, tanpa perantara. Ia datang melalui getaran halus di dalam hati, yang membimbing langkah tanpa perlu bukti. Hati yang menerima ilmu ini merasa aman, diperhatikan, dan dicintai oleh Allah. Semua ini terjadi tanpa disadari, perlahan, seiring waktu dan kesadaran yang tumbuh dari dalam. Disinilah bagian pertama perjalanan kita berakhir, dengan hati yang mulai merasakan getaran lembut dari Allah, perubahan halus yang menuntun setiap langkah dan menenangkan setiap kegelisahan. Bagian 2, ketentraman batin yang datang tanpa paksaan. Sahabatku, setelah hati mulai merasakan getaran lembut ilmu laduni, muncul satu bentuk ketenangan yang berbeda dari ketenangan biasa. Ia tidak berasal dari dunia yang nyaman, tidak lahir dari pencapaian atau pujian, dan tidak dihasilkan oleh harta atau status. Ia hadir tanpa suara, tanpa alasan logis, dan seringkali datang saat kita sedang tidak mencarinya. Ketentraman ini muncul seperti embun pagi yang menetes pelan, menyejukkan jiwa yang gersang dan memberikan rasa aman di tengah badai kehidupan. Orang yang menerima ketenangan ini seringkali tidak menyadarinya pada awalnya. Saat sekeliling terguncang oleh masalah, hatinya tetap lembut, tetap tegak, dan tetap mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian. Ia merasakan ada tangan yang tidak terlihat menjaga hatinya agar tidak retak. Masalah bukan lagi musuh, melainkan pesan. Cobaan tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi jembatan menuju kedewasaan rohani. Saat orang lain gelisah, ia justru tersenyum, menyadari bahwa apa yang dijaga Allah tidak bisa diambil oleh manusia. Ketenangan yang datang dari ilmu laduni ini adalah anugerah yang mahal dan jarang. Banyak orang mencari ketenangan di luar diri, di harta, pujian, kesenangan sementara, tetapi tidak pernah menemukannya. Sebaliknya, hamba yang dipilih merasakan ketenangan itu hadir tanpa dicari. Ia tidak meminta, tetapi diberi. Ia tidak mencari, tetapi ditemukan. Semua itu terjadi karena Allah mengetahui hati mana yang siap menerima cahayanya. Seiring berjalannya waktu, ketenangan ini membawa perubahan yang halus namun nyata. Orang yang merasakannya mulai memperhatikan hidup dengan cara yang berbeda. Ia lebih sabar menghadapi masalah, lebih rendah hati saat diberi kebaikan, dan lebih peka terhadap orang lain. Ia memahami bahwa dunia tidak bisa memberi kedamaian sejati. Kedamaian hanya hadir ketika hati disinari cahaya Allah. Ketentraman ini bukan sekadar perasaan nyaman, tetapi bentuk bimbingan halus yang menuntun seseorang agar selalu berada di jalan yang benar. Sahabatku, ilmu laduni juga membuka mata hati terhadap hal-hal yang tak terlihat oleh akal. Ia menghadirkan pemahaman spiritual yang datang tanpa dipelajari, tanpa buku, tanpa guru. Ayat yang dulu terasa biasa kini menyala di batin. Kata-kata yang pernah didengar bertahun-tahun lalu baru kini terasa hidup, meresap ke relung terdalam jiwa. Pemahaman ini seringkali membingungkan, karena datang tanpa usaha manusia, tetapi hati tahu bahwa semua itu adalah hadiah dari Allah. Ketika hati mulai menerima ilmu laduni, ia juga mulai merasakan dorongan untuk lebih dekat kepada Allah. Dorongan ini lembut, tidak memaksa, dan sering muncul dalam momen-momen sederhana, ketika sendirian dalam keheningan, saat merenungi hidup, atau ketika berjalan tanpa tujuan jelas. Tanpa sadar, seseorang mulai menghindari perbuatan yang buruk, menjauhi lingkungan yang sia-sia, dan menemukan ketenangan dalam zikir, doa, dan amal yang menyejukkan hati. Doa yang sebelumnya terasa biasa pun mulai dijawab dengan cara yang mengejutkan. Bukan selalu cepat, bukan selalu seperti yang dibayangkan, tetapi selalu tepat waktu. Kesulitan yang dulu terasa berat mulai menemukan jalan keluar melalui bantuan yang tidak disangka-sangka. Orang-orang yang datang membawa pertolongan, peristiwa kecil membuka pintu kesempatan, dan hikmah terselip di setiap ujian. Semua ini menunjukkan bahwa hati yang diberkahi ilmu laduni berada di bawah penjagaan Allah, selalu ditemani dan diarahkan tanpa henti. Lebih dari itu, ilmu laduni juga menumbuhkan kepekaan terhadap bisikan kebenaran. Ia muncul sebagai rasa halus di dalam diri, bukan suara yang terdengar oleh telinga.
Seseorang mulai merasakan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan sebelum ada bukti lahiriah. Hatinya menjadi radar batin yang menuntun langkah, menahan diri dari yang buruk, dan mendorong menuju yang baik. Kepekaan ini tumbuh seiring hati dibersihkan dari iri, kebencian, dan kesombongan. Semakin dekat dengan Allah, semakin tajam dan jelas intuisi itu. Yang menakjubkan, ilmu laduni tidak membuat sombong. Justru, ia menumbuhkan kerendahan hati, kesadaran bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Orang yang menerima ilmu ini menjadi lebih lembut, lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih takut kepada Allah. Ia menyadari bahwa cahaya yang hadir dalam hatinya adalah hadiah, bukan pencapaian. Setiap langkahnya, setiap perasaan, dan setiap keputusan dipandu oleh bimbingan ilahi yang lembut namun pasti. Sahabatku, inilah tanda awal dari ilmu laduni yang bekerja di dalam hati. Ketentraman batin, pemahaman yang muncul tanpa dipelajari, kepekaan terhadap bisikan kebenaran, dan jawaban doa yang datang tanpa diduga. Semua itu terjadi karena Allah telah mulai membimbing hati secara langsung, menanamkan cahayanya, dan memurnikan jiwa dari dunia yang fana. Bagian 2 ini mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba yang dipilih. Ia hadir secara lembut, halus, dan tanpa paksaan, membimbing langkah dan menata hati agar selalu berada di jalan yang diridhainya. Saat hati mulai merasakan ketenangan ini, kehidupan yang penuh ujian tetap terasa ringan, dan setiap masalah menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Bagian 3, keajaiban halus ilmu laduni dalam kehidupan sehari-hari. Sahabatku, ketika hati mulai menerima ilmu laduni, perubahan yang terjadi sangat halus namun luar biasa. Ia bukan perubahan yang terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa. Hidup mulai tampak berbeda. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pengalaman memiliki makna yang baru. Hal-hal yang dulu terasa berat, kini mengandung hikmah yang menenangkan. Cobaan yang menyesakkan dada menjadi jalan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Keajaiban ilmu laduni sering hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Misalnya, ketika masalah datang bertubi-tubi, orang biasa mungkin akan gelisah, marah, atau putus asa. Namun bagi yang hatinya dipilih, badai hidup tidak lagi membuatnya hancur. Ia merasa ada tangan tak terlihat yang menopang, ada kekuatan yang menolong dari arah yang tidak dikenali. Beban yang sama terasa lebih ringan, tanpa alasan logis, karena Allah melapangkan dada hambanya dengan rahmat yang lembut. Selain itu, ilmu laduni juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Seseorang mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang datang dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah. Segala kebaikan, kesulitan, tunda, atau ganti, semuanya memiliki tujuan yang lebih tinggi. Ketika ia mulai memahami hal ini, ia tidak lagi merasa terbebani oleh kesulitan. Bahkan kehilangan atau kegagalan pun menjadi pelajaran berharga. Hatinya tetap tenang karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa mengganti dengan yang lebih baik atau memberikan hikmah yang tersembunyi. Salah satu ciri penting dari orang yang diberkahi ilmu laduni adalah kepekaan terhadap doa. Doa yang ia panjatkan, meski sederhana dan tulus, sering dijawab dengan cara yang tidak disangka. Kadang jawaban datang segera, kadang tertunda, bahkan kadang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semua itu terjadi tepat pada waktu yang Allah tentukan. Ia belajar memahami bahwa jawaban doa tidak selalu sesuai dengan kehendaknya, tetapi selalu sesuai dengan hikmah ilahi. Dari sini, ia mulai merasakan hubungan batin yang erat dengan Allah, di mana doa bukan hanya kalimat, tetapi bisikan hati yang didengar oleh Yang Maha Mendengar. Kepekaan terhadap bisikan kebenaran juga menjadi bagian dari anugerah ilmu laduni. Seseorang mulai merasakan mana yang benar dan mana yang salah hanya dari getaran batin, tanpa perlu penjelasan panjang atau bukti lahiriah. Hatinya menjadi semacam radar spiritual yang menuntun langkah dan memelihara diri dari bahaya. Ketika mendekati perbuatan yang salah,
hatinya merasa gelisah, tidak nyaman, atau berat. Ketika berada di jalan yang benar, hatinya lapang dan damai. Hal ini bukan karena kecerdasan, melainkan karena cahaya ilahi telah menerangi hatinya. Selain itu, ilmu laduni membawa pemahaman mendalam terhadap kehidupan sehari-hari. Seseorang mulai melihat dunia tidak hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Ia mampu menangkap makna di balik setiap peristiwa, memahami niat baik maupun buruk orang lain, dan membaca situasi yang kompleks dengan intuisi yang tajam. Setiap kejadian, baik maupun buruk, dipahami sebagai pesan dari Allah. Ia tidak lagi reaktif terhadap dunia, tetapi mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya. Sahabatku, orang yang diberkahi ilmu laduni juga belajar untuk rendah hati. Ia menyadari bahwa semua pemahaman, ketenangan, dan kemampuan melihat kebenaran bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah. Semakin ia merasakan cahaya ini, semakin ia menyadari kelemahannya sendiri dan semakin tunduk kepadanya. Tidak ada ruang untuk kesombongan, karena ia tahu bahwa apa yang ia terima adalah anugerah, bukan prestasi. Kerendahan hati ini menumbuhkan kelembutan dalam tutur kata, sikap bijak, dan rasa kasih terhadap sesama. Perubahan yang muncul juga terlihat pada cara seseorang menghadapi ujian hidup. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masalah yang menimpa, tetapi mampu melihat hikmah yang tersembunyi. Ia belajar menerima ketentuan Allah dengan lapang dada, sambil tetap berikhtiar dengan cara terbaik yang ia mampu. Dalam setiap kesulitan, ada rasa optimisme yang muncul dari keyakinan bahwa Allah selalu menjaga dan membimbingnya. Beban yang dulunya menyesakkan kini terasa lebih ringan karena ia merasakan hadirnya pertolongan ilahi yang halus namun nyata. Yang paling indah, ilmu laduni membuat hati seseorang semakin terpaut pada hal-hal yang menguatkan rohani. Ia mulai menjauhi hiburan yang sia-sia, percakapan yang merusak hati, dan lingkungan yang membawa keburukan. Sebaliknya, ia tertarik pada keheningan, zikir, kajian lembut, dan amalan yang menyejukkan jiwa. Ia tidak dipaksa, tetapi hatinya sendiri merindukan kedekatan dengan Allah. Perubahan ini datang perlahan, seolah tumbuh seperti benih yang disiram cahaya rahmat, hingga suatu hari ia menyadari bahwa kehidupannya telah berubah tanpa ia sadari. Sahabatku, ilmu laduni tidak hanya memberi ketenangan dan pemahaman, tetapi juga menuntun seseorang untuk lebih mendekat kepada Allah. Ia membimbing hati dengan lembut, menanamkan cahaya yang membuat langkahnya terarah, dan menumbuhkan kepekaan yang tajam terhadap kebenaran. Inilah bukti bahwa Allah sedang memelihara, menuntun, dan mencintai hamba-Nya dengan cara yang halus namun pasti. Bagian 3 ini menunjukkan bahwa keajaiban ilmu laduni hadir dalam keseharian, dalam cara pandang, dan dalam hati yang terbuka. Ketika seseorang mulai merasakan perubahan ini, ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi sama, dan setiap langkahnya berada dalam penjagaan Allah. Ia mulai memahami bahwa ketenangan, pemahaman, dan kepekaan yang ia rasakan adalah tanda kasih sayang ilahi yang paling halus. Bagian 4, perubahan batin yang halus dan kepekaan terhadap kehidupan. Sahabatku, ketika ilmu laduni mulai menyentuh hati, perubahan yang terjadi begitu halus sehingga seringkali seseorang tidak menyadarinya. Ia tidak seperti perubahan yang dipaksakan oleh motivasi manusia, tidak pula berupa prestasi yang bisa dibanggakan. Perubahan ini lahir dari dalam, dari kedekatan yang perlahan dengan Allah, dari rasa yang mulai menuntun langkah, dan dari hati yang mulai dibersihkan. Setiap tindakan, meski sederhana, kini mengandung kesadaran baru. Salah satu tanda halus dari ilmu laduni adalah ketertarikan yang mendalam terhadap kehidupan yang bermakna. Orang yang diberkahi ilmu ini mulai menjauhi hal-hal yang sebelumnya tampak menarik namun kosong, seperti percakapan sia-sia, hiburan yang mengaburkan hati, atau kebiasaan yang membuatnya lalai dari tanggung jawab rohani. Ia tidak merasa dipaksa, melainkan hatinya sendiri mulai merindungi diri dari hal-hal yang mengotori. Ada dorongan lembut yang membuatnya berkata dalam diam, "Ini bukan jalanku." Tarikan halus ini tidak selalu dimengerti oleh akal,
tetapi hati merasakannya jelas. Selain itu, orang yang mendapat ilmu laduni mulai menyadari pentingnya keheningan. Ia menemukan ketenangan dalam kesendirian, saat merenung atau duduk dalam diam, bahkan ketika tidak ada aktivitas lahiriah yang dilakukan. Di saat itu, ia seringkali merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada siapapun. Hatinya menjadi lebih peka, mampu menangkap pesan dari setiap kejadian, dari setiap orang yang ditemuinya, dan dari alam sekitarnya. Setiap suara, pemandangan, atau peristiwa menjadi pengingat halus akan kebesaran Allah. Kepekaan ini juga membuatnya lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, doa, dan nasihat sederhana. Hal-hal yang dulu terasa biasa kini seakan hidup, menembus relung hati, dan mengguncang jiwa dengan lembut. Seseorang yang hatinya telah dibersihkan mulai menangkap makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan kejadian. Ia mampu melihat pesan Allah dalam kesulitan, pelajaran dalam kegagalan, dan hikmah dalam setiap ujian yang datang. Bahkan bisikan halus dari hati menjadi kompas yang menuntunnya pada keputusan yang tepat. Sahabatku, salah satu keistimewaan ilmu laduni adalah hadirnya pemahaman tanpa harus belajar secara formal. Seseorang bisa tiba-tiba mengerti sesuatu yang sebelumnya sulit, tanpa membaca buku atau mendengar ceramah panjang. Pengetahuan ini datang secara halus, langsung ke hati, dan menimbulkan pemahaman yang mendalam. Ia bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman spiritual yang membimbing hidupnya. Hal ini sering membuat seseorang merasa bingung sendiri, karena ia menyadari bahwa pemahaman ini bukan berasal dari akalnya, tetapi dari cahaya Allah yang menembus hatinya. Ilmu laduni juga menumbuhkan ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Saat orang lain terguncang oleh masalah atau kehilangan, orang yang hatinya dipenuhi ilmu ini tetap teguh. Ia merasakan adanya kekuatan halus yang menopang dirinya, seperti tangan Allah yang memegang pundaknya. Badai hidup tetap datang, namun ia mampu menghadapi dengan sabar, karena ia tahu bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Beban yang sama terasa ringan, tidak karena ia berubah secara lahiriah, tetapi karena Allah telah melapangkan dadanya. Selain ketenangan, ilmu laduni menumbuhkan kerendahan hati. Seseorang mulai menyadari bahwa setiap pemahaman, ketenangan, dan kemampuan membaca kebenaran bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah. Semakin ia merasakan cahaya ini, semakin ia memahami kelemahannya sendiri, semakin ia tunduk, dan semakin ia bersyukur. Kerendahan hati ini menuntun pada sikap bijak dalam bertutur kata, memperlakukan orang lain dengan lembut, dan menjaga lisan serta batin dari keburukan. Orang yang diberkahi ilmu laduni juga mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian lahiriah atau kesuksesan duniawi. Ia mulai melihat setiap kejadian sebagai pesan, setiap kesulitan sebagai sarana pertumbuhan, dan setiap doa sebagai bentuk komunikasi batin dengan Allah. Ia merasakan bahwa setiap langkah yang diambil dalam hidupnya bukan kebetulan, melainkan bagian dari bimbingan halus yang Allah titipkan melalui hatinya. Sahabatku, perubahan halus ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh manusia. Ia datang secara alami, seiring dengan kebersihan hati dan ketulusan dalam beribadah. Setiap dorongan untuk memperbaiki diri, menjauhi keburukan, atau mendekat pada Allah bukanlah paksaan, tetapi hasil dari hati yang mulai terbuka. Hati ini merasakan kebutuhan spiritualnya sendiri dan menuntun langkahnya kembali ke jalan yang benar. Inilah keindahan ilmu laduni, ia hadir tanpa suara, tanpa tekanan, dan tanpa paksaan. Ia membimbing hati dengan lembut, menumbuhkan kepekaan, dan menyiapkan jiwa untuk menerima bimbingan Allah. Orang yang diberkahi ilmu ini merasa hidupnya lebih bermakna, setiap momen dihargai, dan setiap peristiwa dipahami dengan hati yang jernih. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukan kebetulan, tetapi tanda kasih sayang Allah yang halus, menyentuh, dan tak terlihat. Dengan ilmu laduni, seseorang mulai menapaki jalan spiritual yang lebih dalam. Ia belajar melihat dunia dengan hati, mendengar bisikan ilahi, dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh.
Setiap langkahnya kini berada di bawah bimbingan yang lembut namun pasti, di mana ketenangan, pemahaman, dan kepekaan menjadi teman setia dalam perjalanan hidup. Bagian 5. Keajaiban doa dan bimbingan ilahi yang halus. Sahabatku, salah satu tanda yang paling menakjubkan dari ilmu laduni adalah bagaimana doa-doa seseorang mulai dijawab dengan cara yang tidak pernah ia duga. Doa bukan lagi sekadar kalimat yang diucapkan dengan lisan, tetapi menjadi bisikan hati yang terdengar oleh Allah jauh sebelum kata-kata itu terucap. Orang yang hatinya dipenuhi ilmu laduni seringkali tidak menyadari bahwa doa-doanya mulai menemukan jalan. Ia hanya melihat pintu-pintu yang dulu tertutup kini perlahan terbuka. Kesulitan yang seharusnya menenggelamkan justru menjadi jalan kemudahan, dan pertolongan datang dari arah yang tidak ia sangka. Keajaiban doa ini hadir tanpa pamrih, tanpa harus menunjukkan kesalehan di mata manusia, dan tanpa mengharapkan pujian. Ia datang dari ketulusan hati yang tidak terikat oleh keinginan duniawi, dari jiwa yang mulai selaras dengan cahaya Allah. Saat seseorang mulai merasakan doa yang dijawab tanpa disangka, ia tidak merasa lebih tinggi atau lebih suci dibanding orang lain. Justru ia semakin takut dan hati-hati, karena menyadari kedekatan dengan Allah adalah tanggung jawab yang besar. Ketakutan ini bukan ketakutan yang melemahkan, melainkan ketelitian dalam menjaga hati dan lisan, agar setiap permintaan tetap murni dan sesuai dengan kehendak ilahi. Sahabatku, doa yang dijawab tanpa disangka sering muncul dalam bentuk peristiwa halus. Allah mungkin menunda jawaban agar hatinya lebih sabar, atau mengganti jawaban yang diinginkan dengan yang lebih baik dari apa yang ia minta. Semua jawaban ini selalu datang pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan tidak pernah salah. Orang yang merasakannya mulai memahami bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah bagian dari pengaturan ilahi. Ia belajar untuk menunggu dengan sabar, menerima dengan ikhlas, dan bersyukur tanpa syara. Keajaiban doa ini juga menumbuhkan kesadaran baru dalam diri seseorang. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan, keputusan, dan langkah dalam hidupnya bukan kebetulan, melainkan bimbingan yang halus dari Allah. Saat ia bimbang, hatinya condong ke arah yang benar. Saat ia takut, jiwanya diisi keberanian yang tidak diketahui dari mana asalnya. Saat jalan tampak gelap, ada cahaya lembut yang menuntunnya, cukup untuk satu langkah berikutnya. Ia tidak membutuhkan bukti untuk mempercayainya, karena hatinya telah lebih dahulu merasakannya. Selain doa, ilmu laduni juga menumbuhkan kepekaan terhadap bisikan kebenaran. Seseorang mulai mendengar suara halus dari dalam dirinya, bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi rasa yang muncul dari kedalaman hati. Ia dapat merasakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang murni dan mana yang palsu, meski semuanya tampak sama di mata dunia. Bisikan ini seperti radar batin yang selalu mengarahkan langkahnya, memperingatkan ketika ia hampir tersesat, dan menuntunnya menuju kebaikan. Kepekaan semacam ini muncul dari hati yang mulai dibersihkan melalui zikir, doa, dan kesucian niat. Semakin ia menjaga hatinya, semakin jelas suara kebenaran itu terdengar. Ia tidak perlu argumen panjang untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Hatinya seolah memiliki cahaya yang menembus kegelapan, sehingga sulit untuk dibohongi oleh manusia atau oleh hawa nafsu sendiri. Inilah bentuk bimbingan ilahi yang halus, namun kuat, yang hanya dirasakan oleh hamba yang dipilih. Sahabatku, orang yang mendapatkan ilmu laduni tidak selalu hidup tanpa ujian. Bahkan seringkali cobaan yang datang terasa lebih berat, karena Allah ingin melatih kesabaran dan keteguhan hatinya. Namun, beban yang sama terasa ringan. Masalah tidak lagi menjadi musuh, melainkan sarana pembelajaran. Kesulitan bukan lagi ancaman, tetapi jembatan menuju kedewasaan rohani. Orang yang hatinya dipenuhi ilmu laduni tersenyum di tengah badai, karena ia tahu bahwa Allah memelihara hatinya dengan cara yang tidak terlihat. Selain itu, ilmu laduni menumbuhkan kesadaran spiritual yang halus terhadap kehidupan sehari-hari. Seseorang mulai melihat makna dalam hal-hal yang sederhana, suara azan yang menembus dada, pesan kecil yang mengingatkan,
atau pemandangan alam yang meneguhkan keimanan. Ia belajar untuk merasakan dunia bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang terbuka. Segala hal kecil yang menguatkan rohani dianggap sebagai makanan bagi jiwanya. Ia mulai tertarik pada hal-hal yang menuntun kepada kedekatan dengan Allah, bukan pada kesenangan duniawi semata. Perubahan ini terjadi tanpa disadari, perlahan, namun konsisten. Hatinya mulai merasakan ketenangan, rindu, dan dorongan untuk lebih dekat dengan Allah. Ia tidak merasa dipaksa, tetapi hatinya sendiri merespons cahaya ilahi. Setiap langkah yang diambil dalam hidupnya kini menjadi bagian dari perjalanan pulang menuju Allah, dibimbing oleh rasa rindu yang halus namun kuat, dan dibuka oleh ilmu laduni yang Allah turunkan langsung ke hatinya. Inilah bagian keajaiban dari ilmu laduni, doa yang dijawab tanpa disangka, bimbingan yang halus, dan kepekaan terhadap kebenaran. Semuanya hadir bukan karena usaha manusia, tetapi karena Allah menempatkan cahaya dalam hati, membimbing langkah, dan memelihara jiwa dengan kasih sayang yang tak terlihat. Orang yang merasakannya akan tahu bahwa hidupnya tidak lagi sama, bahwa hatinya dijaga, dan bahwa setiap momen adalah bagian dari rahmat ilahi. Bagian 6, Ketenangan batin dan ringannya beban hidup. Sahabatku, setelah seseorang mulai merasakan doa yang dijawab tanpa disangka dan hati yang peka terhadap bisikan kebenaran, muncul satu bentuk keajaiban lain yang halus namun nyata, ringannya beban hidup tanpa logika. Bukan karena masalah lenyap, bukan karena ujian berhenti, tetapi karena hatinya kini ditemani oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia merasakan seolah ada tangan lembut yang menopang pundaknya, membantunya memikul beban yang selama ini ia tanggung sendiri. Beban yang sama terasa ringan, dan tantangan hidup yang dulu menekan kini menjadi sarana pertumbuhan rohani. Fenomena ini seringkali sulit dijelaskan dengan akal manusia. Pekerjaan tetap menumpuk, tanggung jawab tetap ada, cobaan tetap datang, namun hati yang dipenuhi ilmu laduni tetap tenang. Seakan ada energi halus yang mengalir dari Allah, memberi kekuatan, keyakinan, dan keteguhan hati. Seseorang belajar untuk menyerahkan urusannya kepada Allah, berhenti memaksa, berhenti melawan takdir, dan menerima bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana yang lebih besar dari dirinya. Beban hidup menjadi ringan bukan karena masalah lenyap, tetapi karena Allah melapangkan dadanya, memberi ketenangan yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari cahaya ilahi yang menghuni hatinya. Sahabatku, ringannya beban hidup ini membuka mata hati. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, selalu membawa pesan Allah. Apa yang hilang pasti diganti, apa yang tertunda pasti disempurnakan, dan apa yang diberikan adalah yang paling ia butuhkan pada waktu yang tepat. Pemahaman ini menumbuhkan kedamaian batin yang sulit digambarkan. Cobaan bukan lagi ancaman, melainkan jalan menuju kedewasaan rohani. Ia belajar untuk menyambut ujian dengan hati yang lapang, bukan dengan kecemasan. Selain itu, seseorang yang hatinya dipenuhi ilmu laduni mulai mengalami kepekaan spiritual terhadap hal-hal kecil. Ia menyadari keberadaan Allah dalam setiap momen, dalam setiap peristiwa, bahkan yang tampak sepele. Suara azan yang menembus dada, pesan sederhana yang mengingatkan, atau pemandangan alam yang meneguhkan keimanan, semuanya menjadi bagian dari makanan jiwa. Ia merasakan setiap kejadian, setiap pertemuan, dan setiap kehilangan sebagai pengingat akan kehadiran Allah. Dunia bukan lagi sekadar tempat hiburan atau kesenangan sementara, melainkan ladang pembelajaran dan kesempatan untuk merasakan kehadiran Sang Pencipta. Kepekaan ini juga mengajarkan seseorang untuk melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang hidup. Ia mulai merasakan makna di balik setiap kejadian, menangkap pesan halus dari setiap pengalaman, dan memahami bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia belajar untuk membaca tanda-tanda ilahi, membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang menyesatkan, tanpa perlu penjelasan panjang atau argumen logis. Hatinya menjadi radar spiritual yang selalu menuntun langkah, mencegahnya dari kesalahan, dan mengarahkan ke kebenaran. Sahabatku,
Keajaiban lain dari ilmu laduni adalah bagaimana seseorang mulai merasakan ketenangan batin yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Ketenangan ini bukan karena hidup nyaman, bebas masalah, atau semua berjalan sesuai keinginan, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh cahaya ilahi. Saat badai hidup datang bertubi-tubi, ia tetap tegak. Saat orang lain terguncang oleh masalah yang sama, ia merasakan ada sesuatu yang memeluk hatinya dengan lembut, menjaga agar tidak retak. Ketenangan ini bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pengalaman atau strategi hidup, tetapi anugerah dari Allah yang hadir seperti embun pagi, sejuk, lembut, dan menenangkan. Orang yang mengalami ketenangan ini seringkali tidak menyadarinya pada awalnya. Ia hanya tahu bahwa hidupnya mulai berjalan berbeda. Ia mulai tersenyum di tengah masalah, merasa ringan meski ujian datang bertubi-tubi, dan menemukan kedamaian dalam sujudnya. Setiap helaan napas yang menyebut nama Allah menjadi penopang batin, setiap doa menjadi kekuatan, dan setiap kesulitan menjadi jembatan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia belajar bahwa dunia boleh gaduh, tetapi batinnya tetap hening. Sahabatku, ringannya beban hidup ini juga menumbuhkan kepercayaan penuh kepada Allah. Seseorang belajar bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari ketetapan ilahi. Masalah bukan musuh, kesulitan bukan ancaman, dan kehilangan bukan hukuman. Semua adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membentuk jiwa yang sabar, lembut, dan penuh pengertian. Orang yang hatinya dibimbing dengan ilmu laduni tidak lagi mudah gelisah, resah, atau takut. Ia tahu bahwa ada tangan Allah yang tidak terlihat selalu memelihara, membimbing, dan menuntun langkahnya. Disinilah keindahan ilmu laduni yang paling dalam. Ringannya beban hidup tanpa logika bukan sekadar pengalaman spiritual, tetapi bukti nyata kasih sayang ilahi yang halus, lembut, dan menyeluruh. Allah tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi Ia melapangkan hati. Ia tidak selalu menghapus ujian, tetapi Ia memberi ketenangan dan kekuatan untuk menghadapinya. Dan hanya hati yang dipilih, jiwa yang dirahmati, yang merasakannya. Bagian 7, penutup, kedekatan batin dan ilmu laduni. Sahabatku, kini kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan batin ini. Setelah menapaki alur ketenangan hati, kepekaan terhadap bisikan kebenaran, dan ringannya beban hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tiba saatnya untuk memahami satu kesimpulan yang begitu lembut namun sangat mendalam. Ilmu laduni adalah anugerah yang hanya diberikan kepada hati yang dipilih Allah. Hati yang mulai bersih dari kesia-siaan dunia, yang tertarik pada hal-hal yang menguatkan rohani, dan yang secara alami merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Orang yang merasakan ilmu laduni tidak selalu menyadarinya pada awalnya. Ia mungkin hanya merasa bahwa hidupnya mulai berbeda. Ia mulai menemukan ketenangan di tempat yang sunyi, kedamaian dalam sujud, dan jawaban yang datang tanpa ia minta. Doa yang dulu terasa hampa kini dijawab, terkadang melalui peristiwa sederhana, terkadang melalui bantuan manusia yang tidak ia duga, dan seringkali melalui sesuatu yang begitu halus sehingga ia hanya bisa merasakannya dalam hatinya. Semua itu terjadi bukan karena ia lebih pandai, lebih suci, atau lebih berkuasa, tetapi karena hatinya telah dipilih dan dipelihara oleh Allah dengan kelembutan yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Sahabatku, ilmu laduni bukanlah pengetahuan duniawi yang diperoleh dari buku, guru, atau pengalaman. Ia adalah cahaya yang turun langsung dari langit ke hati hamba yang siap menerima. Ia membuka pintu batin, memberi pemahaman tanpa belajar, dan menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Orang yang memilikinya mulai merasakan bahwa segala sesuatu dalam hidup memiliki makna, bahwa setiap ujian adalah sarana pertumbuhan, dan bahwa setiap kesulitan membawa pesan yang mendekatkannya kepada Allah. Ia belajar untuk melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang hidup, hati yang peka terhadap kebenaran, dan hati yang mampu menangkap suara halus Sang Pencipta. Kepekaan ini membuat seseorang selalu berada dalam penjagaan Allah. Setiap langkah yang hampir salah, setiap godaan dunia, setiap keputusan yang bisa menyesatkan,
Hatinya diberi peringatan lembut. Ia merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi terasa nyata. Seolah ada tangan yang membimbing, suara yang menuntun, dan cahaya yang mengarahkannya tanpa suara. Orang seperti ini tidak sombong karena mengetahui sesuatu. Justru ia semakin rendah hati, karena sadar bahwa apa yang ia pahami bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah. Hatinya semakin lembut, jiwanya semakin tenang, dan perilakunya semakin bijak. Sahabatku, perjalanan spiritual ini juga menumbuhkan cinta yang tulus kepada Allah dan kebersihan hati dari dunia. Seseorang yang diberi ilmu laduni mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang hanya sementara dan sia-sia. Hiburan yang dulu menyenangkan kini terasa kosong, percakapan yang dulu membangkitkan semangat kini tidak lagi memuaskan, dan dunia yang hiruk-pikuk menjadi latar yang hampa. Tanpa disadari, hatinya tertarik pada ketenangan, keheningan, dan pemahaman yang menenangkan jiwa. Ia mulai duduk sendiri tanpa merasa sepi, membaca ayat yang menenangkan, mendengar nasihat yang membangun, dan merasakan kedekatan dengan Allah yang melebihi segala sesuatu di dunia ini. Dan yang paling menakjubkan, sahabatku, doa-doanya mulai terjawab dengan cara yang tidak terduga. Tidak selalu cepat, tidak selalu sesuai keinginannya, tetapi selalu pada waktu yang paling tepat. Doa yang tulus dari hati yang hidup didengar bahkan sebelum terucap. Dan setiap jawaban, baik melalui kemudahan, penghalang, atau perubahan arah, adalah bukti kasih sayang Allah yang lembut. Orang yang menerima ilmu laduni tidak menyombongkan diri karena jawaban doa, tetapi semakin takut dan hormat kepada Allah, sadar bahwa setiap langkahnya diawasi, setiap permohonannya diperhatikan, dan setiap hatinya dijaga. Sahabatku, perjalanan ini menunjukkan satu prinsip besar. Kedekatan dengan Allah tidak tergantung pada kesempurnaan manusia, tetapi pada kesiapan hati untuk menerima hidayah. Ilmu laduni, kepekaan terhadap bisikan kebenaran, ketenangan batin, dan ringan tanpa logika semua adalah manifestasi dari kasih sayang Allah yang halus. Ia datang perlahan, lembut, dan pasti. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dicari dengan akal semata, dan tidak bisa diperoleh oleh orang yang hatinya tertutup oleh kesombongan, hawa nafsu, atau duniawi. Kini, sahabatku, jika kau pernah merasakan tanda-tanda ini, ketenangan batin di tengah badai, doa yang dijawab tanpa disangka, bisikan halus yang menuntun langkahmu, atau rasa damai yang sulit dijelaskan, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu secara langsung, bahwa hatimu sedang dipilih dan dibimbing, dan bahwa ilmu laduni sedang turun ke dalam dirimu. Terima kasih telah menapaki perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga setiap kata, setiap makna, dan setiap pesan yang kau rasakan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, memperkuat hatimu, dan mendekatkanmu kepada Allah. Tetaplah berjalan dengan hati yang jernih, jiwa yang tawakal, dan doa yang tidak pernah putus. Sampai bertemu di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.